Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Empianus Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai array dalam bahasa pemrograman C++. Pengertian array itu sendiri adalah array biasa juga disebut dengan larik yang berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama, di mana setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Tiap nilai atau data dalam array disebut dengan elemen, dan setiap elemen itu diidentifikasi dengan menggunakan indeks, di mana indeks dari array dimulai dengan 0. Adapun struktur dari penulisan array itu sendiri adalah yang pertama diawali dengan tipe data, setelah itu nama array-nya, dan di dalam kurung siku ada jumlah elemen array-nya. Seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan program atau mengimplementasikan program bagaimana mengisi atau menampilkan elemen array dalam bahasa pemrograman C++. Dalam mengisi atau menampilkan elemen array, kita membutuhkan sebuah looping, yaitu looping for. Nah, di sini ada strukturnya. Sekarang langsung saja kita buatkan programnya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Setelah program ini kita buka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project terlebih dahulu. Dengan cara klik menu file, new, project. Nah, setelah menu ini tampil, kita buatkan nama projectnya di sini. Di sini saya buat modul 7/1. Nah, setelah itu tentukan lokasi penyimpanannya, dan setelah itu klik OK. Nah, pada step ini kita klik Next. Nah, pada langkah ini kita hilangkan centang pre-compiled headernya, dan kita centang empty project, dan pastikan aplikasi type-nya itu console application. Setelah itu kita klik finish. Nah, inilah project yang telah berhasil kita buat dengan nama modul 7/1. Selanjutnya kita akan membuatkan filenya dengan cara klik kanan di source file, pilih add new item, selanjutnya kita tambahkan di sini nama filenya, pilih C++ file, kita buat dengan nama modul 7/1. Setelah itu klik add. Nah, inilah lembar kerja dapat kita untuk mengetikkan sintak program nantinya. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita buatkan program mengenai mengisikan dan menampilkan elemen array. Sini pertama-tama saya buatkan komentar pada program ini terlebih dahulu. Setelah kita selesai membuatkan komentarnya, pertama kita akan membuatkan library yang pertama, itu include IOStream. Ini merupakan library standar dari pemrograman C++, di mana library ini berfungsi untuk menampilkan perintah input dan output pada program ini. Nah, yang kedua
kita mengetikkan using namespace. Program ini, perintah ini berfungsi untuk mendeklarasikan semua elemen standar dari library C++. Contohnya kita masuk pada pembuatan fungsi utama program, integer main. Di sini saya menambahkan ada perintah system pause, merupakan fungsi jeda di mana pada saat program dijalankan maka perintah ini akan aktif untuk memberhentikan program sementara sehingga kita dapat melihat hasil dari running program kita. Dan return 0 di sini berfungsi untuk pada saat program berhenti maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan array terlebih dulu. Sini saya buat integer nama array. Sini kita buat elemennya 10. Mana array yang kita buat di sini bertipe data integer dengan nama array dan banyak elemennya adalah banyak indeksnya adalah 10. Sekarang saya akan membuatkan perintah cout, mana masukkan nilai pada titik 2. Ini kita akan meminta input pada user untuk masukkan nilai dari array-nya. Ini kita buatkan for integer C sama dengan 0, C kecil daripada 10, C nya plus pada increment. Ini kita minta input data pada user. Perintah untuk meminta input kepada user itu adalah cin. Sini kita buatkan nah, selanjutnya saya akan membuatkan perintah untuk tampilkan nilai yang dimasukkan. Ini kita menambahkan ls. NL di sini berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Salah. Sekarang kita buatkan pengulangan untuk menampilkan data array. Ini kita buatkan for integer d
sama dengan 0, D kecil pada 10, D nya plus. Ini kita panggil, kita tampilkan dengan menggunakan perintah cout. Nilai yang terdapat pada elemen K. Selanjutnya kita tambahkan perintah cout. Kita tampilkan variabel D tadi. Sini sama dengan nama array and else di sini berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Nah, selanjutnya sini saya menambahkan cout /n yang berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Ini kita juga menambahkan /n cout /n. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang for yang pertama, mana for yang pertama ini berfungsi untuk menginputkan elemen array. Dimana for ini apabila C-nya sama dengan 0 dan C-nya kecil daripada 10, maka akan dilakukan penginputan data sebanyak 10 kali, dimulai dari indeks ke 0 dan diakhiri dengan indeks ke 9. Dan adapun perintah untuk meminta inputnya, kita menggunakan cin, dan selanjutnya kita minta kita buatkan di sini nama variabelnya dan diiringi dengan indeksnya di sini, dimana data yang diinputkan oleh user nanti akan ditampung dalam variabel nama array di sini. Nah, selanjutnya di sini ada cout /n yang berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Pindah baris. Nah, yang kedua, sini for yang kedua ini berfungsi untuk menampilkan semua data atau elemen yang telah diinputkan oleh user, di mana di sini saya membuatkan variabel D, D-nya sama dengan 0 dan D-nya kecil daripada 10, D-nya plus. Di mana di sini nilai yang terdapat pada elemen K. Di sini cout-nya D-nya ditambah 1 karena D itu dimulai dari 0. Supaya kita bisa mendapatkan angka 1 sampai 10, maka D-nya harus ditambah 1. Dan begitu selanjutnya sampai terakhir kondisi ini terpenuhi. Dan selanjutnya kita akan memanggil variabel nama array seperti yang di atas, supaya kita bisa menampilkan data yang diinputkan oleh user tadi. Nah, setelah semua sintak ini kita ketikkan, sekarang kita coba running program kita dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, ini running dari program kita. Pertama kita inputkan elemen yang pertama. Dan di sini saya ketikkan 2. Elemen ke 1. Elemen ini akan berulang sampai 10 sampai 9 kali. Nah, ini setelah kita menginputkan datanya, maka data tersebut akan ditampilkan di mana nilai yang terdapat pada elemen pertama yaitu adalah 2. Di sini K1 itu sama dengan indeks 0, di mana tadi nilai D-nya ditambah dengan 1. Dan begitu seterusnya sampai di sini temukan elemen ke-10 sama dengan 2. Pada program ini kita juga bisa menambahkan judul atau perintah yang lain supaya pada saat program dijalankan kita juga dapat menampilkannya. Di sini saya akan menambahkan
Selanjutnya di sini saya akan menambahkan judul dari program kita. Ini kita copy paste saja. Ini saya tambahkan. Nah, inilah pernyataan yang berhasil kita tambahkan selanjutnya. Sekarang kita coba running lagi dengan menekan tombol F5. Di sini kita melihat ada menginputkan dan menampilkan nilai menginputkan dan menampilkan elemen array. Di sini ada garis seperti ini. Ini karena kita tidak menyertakan dengan /n di sampingnya. Sekarang kita close dulu, coba tambahkan /n di sini. Nah, sekarang kita coba running lagi dengan menekan tombol F5. Nah, inilah hasil program setelah kita tambahkan judul di atasnya. Pertama kita ketikkan elemen pertama itu adalah 3, 2, nah, inilah hasil dari program yang kita buat tadi, bagaimana menginputkan elemen array dan menampilkan elemen array. Mungkin sekian saja dari saya mengenai menginputkan dan menampilkan elemen array. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.